Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Alhidayah 30 CM Cinere. SMK Alhidayah Cinere berdiri tahun 1998, terakreditasi A. SMK Alhidayah memiliki visi terciptanya manusia yang disiplin, berbudaya, terampil, serta berjiwa wirausaha dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sularsi SPD, jabatan saya di SMK Alhidayah Cinere sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. SMK Alhidayah Cinere ini termasuk dalam kelompok bidang keahlian bisnis dan manajemen dengan 3 program keahlian, yaitu yang pertama, bisnis dan pemasaran dengan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Yang kedua, manajemen perkantoran dengan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan yang ketiga, akuntansi dan keuangan dengan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Kurikulum yang digunakan di SMK Alhidayah Cinere ini adalah kurikulum K13 dengan pengembangan KTSP yang sudah tersinkronisasi dengan dunia kerja dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roheni Sulistianingsi MM selaku Kepala Program Bisnis Daring dan Pemasaran. Kompetensi bisnis daring dan pemasaran merupakan program keahlian yang paling diminati. Hal ini terbukti dengan banyaknya siswa perangkatan. Selain itu, untuk peluang kerja di bidang pemasaran sangat besar, terutama di bidang retail. Kompetensi yang kami ajarkan antara lain: 1. Penggunaan alat-alat transaksi, 2. Display produk, 3. Membuat surat penawaran, dan masih banyak ilmu atau kompetensi lain yang berkaitan dengan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus, Sarjana Ekonomi, selaku Ketua Program Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Kompetensi jurusan perkantoran sangat diminati baik pria maupun wanita. Terbukti setiap tahun lebih dari 100 siswa yang masuk ke program perkantoran. Kompetensi yang kami berikan tentang perkantoran diantaranya kearsipan, korespondensi, komputerisasi, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk meningkatkan kompetensi siswa, kami banyak bekerja sama dengan dunia industri baik di pemerintah maupun di swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Alhidayah Cinere akan memperkenalkan tentang produk Teva pewangi dan pembersih pakaian. Proses produksi yang pertama adalah filling proses, yaitu pengisian produk. Dan kemudian untuk proses yang selanjutnya yakni pengemasan produk dengan penutupan yang rapat. Dan selanjutnya adalah proses labeling. Labeling adalah proses menempelkan label yang sudah disediakan. Dan selanjutnya adalah proses kontrol dan quality, yakni pengecekan mutu dan quality daripada produk yang telah dikemas dan diproses itu. Dan selanjutnya adalah proses display yang kemudian diletakkan kepada tempatnya masing-masing, khususnya di bagian-bagian yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah keuangan, yakni di sini menjelaskan tentang keuangan dan mencatat pembukuan yang tertera dalam proses produksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Teva Es Krim di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi es krim. Karena memang Teva Es Krim ini salah satu Teva yang diminati oleh siswa SMK Al-Hidayah, dan kita memang melibatkan seluruh program keahlian. Jadi tidak hanya program keahlian pemasaran saja, tetapi juga akuntansi, administrasi perkantoran, dan juga pemasaran. Yang ikut dalam Teva Es Krim ini mulai dari siswa kelas 10 sampai dengan siswa kelas 12. Tetapi yang lebih banyak kami libatkan adalah siswa kelas 10 dan siswa kelas 11. Kemudian untuk alur produksinya, karena memang kebetulan es krim kami produksi hasil dari kami sendiri, sehingga pengolahan dari awal sampai dengan kegiatan pemasaran dilakukan oleh siswa kami. Proses produksi yang pertama adalah penyiapan alat dan bahan, kemudian bubuk es krim kami siapkan, karena memang bubuk es krim ini kita tidak buat sendiri, tetapi ada kerjasama dengan pihak lain, sehingga nanti prosesnya hanya tinggal menuangkan bubuk ke dalam timbangan, kurang lebih 500 gram es krim. Takarannya itu 500 gram es krim dengan 800 ml air dingin. Mengapa harus air dingin? Karena ketika kita proses tidak menggunakan air dingin, maka hasilnya nanti akan kurang baik. Air dinginnya juga harus air freezer, jadi tidak bisa air yang hanya di kulkas seperti biasa ataupun cooler. Kemudian setelah bubuk es krim dimasukkan, ditimbang sebanyak jumlah yang diinginkan, 500 gram tadi, kemudian dimasukkan ke dalam wadah stainless. Setelah itu dimasukkan air dingin sebanyak 800 ml. Setelah itu kita mixer selama kurang lebih 15 menit. Setelah dimixer selama 15 menit, kemudian kita siapkan cupnya. Cupnya sebelum dimasukkan es krim kita labeling dulu sesuai dengan varian rasa yang kita punya. Kemudian setelah kita labeling, kemudian kita masukkan ke dalam cup tersebut. Setelah itu kemudian kita tutup rapat. Kemudian setelah rapat, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Ke dalam freezer itu kurang lebih selama 6 jam atau sampai dengan kondisi es krim itu beku. Setelah beku, es krim kemudian siap kita pasarkan. Produk Teva Es Krim ini kami pasarkan ke berbagai tempat, terutama di sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Kemudian kami juga menerima pesanan melalui via SMS, via WA ataupun by phone untuk acara hitanan, acara hajatan ataupun untuk acara syukuran lainnya. Saya Mega, siswi kelas 12 AP1. Teman-teman di sini asik semua, gurunya pun enak cara mengajar. 30 the best. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisaro, alumni SMK Al-Hidayah Cinere tahun 2009, jurusan akuntansi. Saat ini saya bekerja di Bank Mandiri cabang Depok Cinere Limo sebagai customer service. Saya bangga menjadi alumni SMK Al-Hidayah Cinere karena saya selama sekolah saya mendapatkan begitu banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Ilmu yang saya dapat selama di sekolah sangat bermanfaat untuk saya, terutama dalam menjalankan pekerjaan saya sehari-hari. Di SMK Al-Hidayah, saya dididik untuk disiplin, berwawasan luas, dengan fondasi akhlak moral yang baik. Terima kasih SMK Al-Hidayah, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Abdul Rohim. Saya alumni SMK Al-Hidayah Cinere tahun 2005, jurusan administrasi perkantoran. Alhamdulillah saya bangga menjadi alumni SMK Al-Hidayah Cinere karena banyak sekali ilmu yang dipelajari, ya tentunya dalam bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya buat adik-adik yang ingin mau masuk ke sekolah SMK Al-Hidayah Cinere, silakan, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, karena fasilitas-fasilitas di SMK Al-Hidayah Cinere itu banyak sekali, tentunya mengenai komputer, lab, dan eskul, macam-macam. Sekarang alhamdulillah sudah ada perkembangan di SMK Al-Hidayah Cinere. Walaupun saya tidak ngerasain, tapi saya alhamdulillah ikut
merasa bangga menjadi alumni SMK Al-Hidayah Cinere. Buat adik-adik nggak usah ragu-ragu, sekali lagi silahkan aja daftar di SMK Al-Hidayah Cinere. Kalian bisa searching di Google ataupun di cek lokasi, itu di Jalan Cinere, Jalan Persahabatan, dekat Yayasan Nurul Iman Cinere. Ikan peda, ikan asin, taruh di bilik, diikat papan. Masa muda jangan adik sia-siain, berbuat baik juga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Vita Tanzania. Saya adalah alumni SMK Al-Hidayah lulusan tahun 2015. Saya sangat bangga menjadi alumni SMK Al-Hidayah karena di sana saya dididik oleh guru-guru yang sangat berkompeten dalam mencetak generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan siap memasuki dunia kerja. Saya sangat berterima kasih kepada SMK Al-Hidayah karena berkat beasiswa peringkat kelas yang diberikan kepada saya dapat menyelesaikan studi SMK saya dengan baik. Dan saya telah melanjutkan studi S1 saya di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan beasiswa full dari awal perkuliahan hingga akhir. Itu semua saya dapatkan berkat ilmu yang telah saya peroleh di SMK Al-Hidayah. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan S1 saya pada bulan April 2019 lalu, dan pada saat di wisuda saya mendapatkan gelar wisudawan berprestasi bidang akademik dan bidang non-akademik dengan predikat cum laude IPK 3,93. Saat ini saya sudah bekerja di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya bagian Inkubitek dan Career Center. Di dunia kerja ini saya banyak sekali menerapkan ilmu administrasi perkantoran yang saya dapatkan di SMK Al-Hidayah. Terima kasih SMK Al-Hidayah.